nikmat dan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Firanda Andi Jalal Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut bersambung kepada istri-istri, anak-anak beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian kitab yang telah ditulis oleh Ustaz sendiri, yaitu ajaran Imam As-Syafi'i yang mulai ditinggalkan sebagian penyakitnya. Kali ini tema yang akan kita angkat yaitu tentang fenomena sholat kilat tarawih. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan Ramadan, di mana sangat identik dengan buka puasa dengan sholat ini juga sholat tarawih, sehingga kita perlu tahu bagaimana hukum-hukum saat kita melakukan sholat tarawih. Dan sudah sangat masyhur di Indonesia, kayak kita jumpai sholat kilat tarawih, bagaimana hukumnya dan bagaimana kita bisa menjelaskan hal tersebut supaya kita terhindar dari apa-apa yang tidak sesuai dengan sunnah. Insya Allah nanti Ustaz akan menjelaskan lebih detail lagi tentang fenomena sholat kilat tarawih ini, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari kajian yang akan disampaikan. Sebelumnya kita minta Abu Sultan untuk membacakan protokol kajian sehingga kita bisa mengerti kajian dengan tertib. Pada Abu Sultan. Sekolah Bang Tadi, sebelum kita mulai seperti biasa kita akan share slide untuk tata tertib kajian online kita via Zoom kita hari ini. Seperti biasa, yang pertama kami berharap Anda semua menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Yang kedua, menggunakan fitur video dan memutkan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab pada akhir kajian, dan pertanyaan kami harapkan untuk disesuaikan dengan tema pada hari ini. Pada ikhwan yang ingin bertanya langsung nanti pada sesi tanya jawab bisa dipesan kembali menggunakan fitur video dan audionya dengan menggunakan raise hand di fitur chat Zoom. Sementara untuk akhwat, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan semua kepada kami melalui kolom chat, akan kami baca kepada Ustaz insya Allah. Dan yang terakhir, untuk menghargai sesama dalam hidup kajian ini dan berharap kita semua mendapat ridwan Allah SWT, sehingga ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua, baik dunia dan yang akhirat. Amin. Demikian saja kami kembalikan kepada Anda. Alhamdulillah, alhamdulillah setelah bersama kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustaz untuk memulai kajian pada yang kita bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fenomena salat tarawih dengan secepat kilat ya. Fenomena ini banyak atau terjadi di sebagian daerah di tanah air ya, dan sebagian kaum muslimin senang memang yang sholat tarawih dengan cepat dan singkat ya, sampai kadang-kadang dibangga-banggakan itu imam sana kalau baca Al-Fatihah satu nafas ya, Masya Allah, pada senang orang ya, semakin cepat semakin senang ya. Tentunya selama masih memenuhi rukun sholat dan syarat-syarat sholat, maka sholat tersebut tetap saja sah. Namun kita harus tahu bahwasanya seorang berusaha untuk sholat yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu bagaimana Nabi sholat malam ya, dengan tumak nina, kemudian dengan lama, ya. Seorang berusaha meskipun tidak selama seperti lamanya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi paling tidak mulai mengarah ke situ, melatih masyarakat untuk terbiasa sholat dengan tumak nina, ya. Sholat meskipun mungkin seorang sholat hanya 11 rakaat sholat tarawih, tapi dengan tenang, dengan tenteram ya, dengan tumakninah, maka itu lebih baik daripada sholat yang banyak sujudnya, banyak rukunya, tapi tidak tumakninah. Oleh karenanya di antara fenomena yang menakjubkan di tanah air kita, yaitu ada sebagian orang yang sholat dengan sangat cepat ya, bahkan kalau kita lihat di YouTube ya, ada di antara mereka yang sholat 23 rakaat dalam waktu 10 menit. 23 rakaat dalam waktu 10 menit.
Ini masih mending. Ada lagi yang lebih cepat, yaitu 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Ya. Luar biasa. Bahkan pada bulan Ramadan kemarin di masa pandemi COVID-19, ada yang mengerjakan 23 rakaat selama 6 menit. Ya. Jadi lebih cepat 1 menit. Ya. Ini lebih apa lagi? Jadi Guinness Book Record sudah terpecahkan. Tahun lalu 7 menit, 2 tahun lalu 7 menit, tahun kemarin 6 menit ya. Di antara hal yang lucu, saya pernah pas pulang dari safar dari luar negeri, saya naik pesawat, saya ketemu dengan ada orang dari Arab di atas pesawat. Kemudian dia tanya, "Kamu Indonesia?" "Iya." Terus dia putar cuplikan sholat cepat tersebut. Dia bilang, "Ini sholat di mana nih?" Saya bilang, "Di Indonesia lah." Terus dia bilang, "Kau bisa ngantarkan saya ke sana nggak? Saya pengen negur mereka." Waduh, saya bilang repot ya. Saya ada keperluan banyak. Tapi intinya dia kaget melihat ada orang sholat secepat itu ya. Mungkin bisa kita searching bagaimana sholat dengan begitu cepat sampai 23 rakaat ya dalam waktu 6 menit ya. Dan kalau kita rata-ratakan berarti waktu 23 rakaat 6 menit ya. Berarti kira-kira 1 rakaat 15 detik ya. Maka saya bilang tadi bisa jadi ini merupakan sholat tercepat di dunia dan perlu dimasukkan dalam Guinness Book of World Records ya. Karena sholat tercepat di dunia mungkin di negara lain belum ada yang memecahkan rekor ini ya. Sangat-sangat cepat. Tentu hal ini adalah sholat yang tidak benar ya. Dan menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan mazhab jumhur bahwasanya di antara rukun sholat adalah tumakninah. Di antara rukun sholat adalah tumakninah ya, ketenangan. Apa sih yang dimaksud dengan tumakninah? Salah seorang ulama Syafi'i ya, Al-Hadrami, dia berkata, "At-tumakninah hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udhwin mahallahu biqadri subhanallah." Ya. Namanya tumakninah adalah ketenangan setelah gerakan. Jadi kalau orang misalnya ruku, dia Allahu Akbar, setelah dia bergerak dia tenang sebentar, harus tenang setelah gerakan. Tenang tersebut minimal ya, yaitu bihaitsu yastaqirru kullu udhwin, yaitu semua anggota tubuh menempati tempatnya. Jadi tenang benar-benar sesuai dengan tempatnya. Setelah itu dia butuh tenang paling tidak sesuai kadar mengucapkan subhanallah. Ya, paling tidak ada ucapan subhanallah, itu sudah kadar minimal tumakninah. Ya, lebih daripada itu lebih baik 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Tapi minimal dia harus tenang, diam, baru kemudian mengucapkan subhanallah kadar tersebut, maka itu disebut dengan tumakninah. Dan tumakninah ya berlaku dalam banyak rukun salat ya. Jadi tumakninah adalah rukun yang bergandeng dengan rukun yang lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wa tajibu tumakninatu fir ruku'i was sujudi wal i'tidal minar ruku' wal julus baina sajdatain." Kata An-Nawawi rahimahullah, wajib untuk tumakninah dalam ruku. Ruku harus tumakninah. Kemudian juga dalam sujud juga harus tumakninah. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, juga harus tumakninah, ya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Jadi tumakninah adalah rukun tersendiri, tetapi dia menemani bergabung dengan beberapa rukun. Jadi ruku harus tumakninah, kemudian sujud harus tumakninah, duduk di antara dua sujud harus tumakninah, i'tidal juga harus tumakninah. Adapun dalilnya, hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah tentang seorang yang disebut dengan al-musi'u salatahu, yaitu seorang yang salah salat. Ya, suatu hari dia salat, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi. Salat ulang, sesungguhnya kau belum salat, artinya salatmu tidak sah. Kemudian salat lagi. Setelah salat dia datang kepada Nabi, kata Nabi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Salat balik, sungguhnya kau tadi belum salat. Sampai 3 kali mengatakan, "La uhsinu ghairaha." Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus daripada ini. Berarti salatnya salah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada orang yang salah salatnya tersebut, kata Nabi SAW, "Irka hatta tatma'inna raki'an." Rukuklah engkau sampai kau tenang dalam rukukmu, yaitu tumakninah dalam rukukmu. Kemudian kata Nabi, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai kau i'tidal, berdiri, ya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kau tenang dalam sujudmu, tumakninah lagi.
Tsumma irfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud dengan tenang. Ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi dalam kondisi tumakninah. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu semua dalam seluruh salatmu. Jadi tumakninah tadi menemani ruku', menemani i'tidal, menemani sujud, menemani duduk di antara dua sujud. Ya. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun saja dalam salat, sengaja salatnya tidak sah. Apalagi tumakninah ada pada 4 rukun, ya. Dalam satu rakaat, ya. Ada pada ruku, ada pada 2 sujud, ada pada i'tidal, ada pada duduk di antara 2 sujud, ya. Maka dengan demikian jika orang tidak tumakninah berarti dia telah melakukan pelanggaran pada banyak rukun salat, ya. Pada banyak rukun salat. Oleh karena dalam satu hadis anna Hudzaifah ra'a rajulan la yutimur ruku'a was sujuda. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang salat dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Qala, Hudzaifah bertanya, "Mundzu kam shallait?" Sudah berapa lama kau salat seperti ini? Qala, "Mundzu 40 sanah." Sudah 40 tahun saya salat seperti ini. Kata Hudzaifah, "Ma shallait?" Sungguhnya kau belum salat, kau tidak salat. Walau mutta ala ghairil fitrah. Seandainya kau meninggal kau meninggal di atas bukan di atas fitrah. Kalau kau meninggal kau bukan meninggal di atas fitrah, ya. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan tumakninah adalah dosa besar, ya. Karena menjadikan salat tidak sah, ya. Demikian juga Nabi menamakan orang yang salat dengan cepat-cepat seperti orang yang mencuri, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang yang paling buruk, manusia yang paling parah mencurinya, adalah yang mencuri salatnya, Qila wa kaifa yasriqu min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana cara dia mencuri dari salatnya? Ya, dikatakan mencuri, ya. Qala la yatimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Kita tahu bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pencurian yang paling parah adalah pencurian dalam salat, ya. Maka ini adalah menunjukkan dosa besar, ya. Menunjukkan dosa besar. Maka seorang yang sengaja salat dengan cepat tanpa tumakninah, bukan saja salatnya tidak sah, ya. Dia terjerumus dalam dosa besar, ya. Dalam dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang sampai dia menegakkan, yaitu meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka dia harus memang tumakninah. Kalau dia cepat-cepat sulit untuk meluruskan punggungnya, ya. Maka ini semua dalil bahwasanya tumakninah wajib dalam salat, ya. Jika tidak dilakukan, maka salat tersebut tidak sah. Dalam hadis yang lain, ya, Abu Abdillah Al-Asy'ari beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi." Suatu hari Rasulullah SAW salat bersama para sahabatnya. Tsumma jalasa fi ta'ifatin minhum fadakhala rajulun. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama sebagian sahabat, lalu ada seorang masuk. Faqama yusalli. Kemudian orang ini pun salat. Faja'ala yarka'u wa yankuru fi sujudihi. Kemudian dia pun ruku' dan sujud seperti mematuk cepat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarawna hadza?" Lihatlah kalian orang ini. Man mata ala hadza, mata ala ghairi millati Muhammad. Siapa yang meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, cepat-cepat, sungguhnya dia meninggal bukan di atas agama Muhammad. Yankuru salatahu kama yankurul ghurabud dama. Sungguhnya dia mematuk dalam salatnya cepat seperti gagak yang mematuk darah, ya. Innama mathalul ladzi yarka'u wa yankuru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa tamrata wa tamratain. Famadza tughniyani anhu? Sungguhnya perumpamaan orang yang ruku dan dia mematuk dalam sujudnya seperti orang yang lapar dan dia tidak makan kecuali hanya sebutir korma atau 2 butir korma. Famadza tughniyani anhu? Bagaimana sebutir 2 butir korma tersebut bisa mencukupkannya? Ya, fa asbighul wudu, maka sempurnakanlah wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wailul lil aqabinan nar, jangan sampai ada tumit-tumit yang tidak terkena air, celaka terkena api neraka kalau wudu tumit-tumit tidak terkena air. Atimur ruku' was sujud, dan sempurnakanlah
ruku dan sujud ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tumakninah ya, seandainya masih bisa terjaga meskipun salat dilakukan dengan cepat, maka tidak jadi masalah ya, meskipun sunnahnya seorang salat dengan tenang ya. Tetapi kalau tumakninah tidak bisa didapatkan sebagaimana yang kita lihat video dalam 7 menit 23 rakaat atau rekor terbaru 6 menit 23 rakaat, maka itu orang melihat, mungkin banyak di antara orang yang melihat tertawa jelas. Lihat salat begitu tertawa, ini salat seperti apa ini ya? Kok seperti itu? Begitu apa namanya? Begitu cepat, mana tumakninahnya, mana perenungannya? Seakan-akan hanya sekedar melepaskan beban ya, kemudian selesai ya. Bahkan dijadikan hal yang dibangga-banggakan. Tentunya ini tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, tidak pernah diajarkan oleh imam mazhab. Terus ini ajaran dari mana seperti ini? Ya, menyelisihi mazhab Syafi'i. Dan tumakninah bukan masalah, jangan bilang yang penting kita hati kita tenang. Tumakninah bukan masalah hati, tumakninah adalah amalan zahir. Kelihatan bagaimana Rasulullah menilai zahir, lihat orang ini salatnya seperti gagah, kalau ada yang meninggal seperti dia meninggal bukan di atas millah Muhammad, bukan meninggal di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara fenomena yang tersebar di tanah air, yaitu salat tarawih dengan terburu-buru, dengan cepat. Alhamdulillah kita salat di tanah air ya, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, semuanya boleh, enggak ada masalah. Dan semuanya sesuai dengan sunnah. Yang penting dikerjakan dengan tenang. Meskipun kita baca 2-3 ayat dalam setiap rakaat, tapi kalau kita tenang, maka akan ada hasil daripada salat tersebut. Orang setelah salat dia merasa tentram, dia mendengarkan lantunan Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an bacaan Al-Fatihah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Berbeda kalau seorang cepat berlomba-lomba dengan imamnya. Apa yang mau dia dapatkan dari salat seperti ini? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak atau ada orang yang dia puasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, dan ada orang yang dia salat malam dan dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali hanyalah capek dan begadang ya. Jadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perihal yang kita perlu ingatkan, bukan cuma hanya sekedar salat tarawih, tapi salat secara umum wajib bagi imam, terutama imam ya, untuk memperhatikan hal tersebut ya. Salat dengan tumakninah. Ya, saya sering ditanya oleh jamaah, sering, bukan sedikit, sering. Ustaz, bagaimana imamnya terlalu cepat? Saya tidak sempat baca Al-Fatihah, saya tidak sempat baca ini, saya tidak sempat baca ini. Saya bilang jangan salat sama orang seperti itu. Kita salat tuh ingin salat masuk, bertemu dengan Allah, connecting dengan Allah. Ya. Rabb kita ini sangat begitu mudah kita kalau mau connecting dengan Rabbul Alamin. Ya, saya sering sampaikan kalau orang lain mau ketemu dengan penguasa, mau ketemu dengan raja, birokrasinya susah. Mau ketemu dengan Allah tinggal wudu, salat, ngapain kemudian buru-buru? Santai, tenang ya, santai, tenang. Apalagi salat yang panjang dianjurkan. Apalagi salat yang panjang dianjurkan ya. Imam berusaha melatih jamaah salat dengan tenang. Nanti ada, kalau semakin sudah terbiasa mungkin lebih lama. Kenapa dulu disebut dengan salat tarawih? Istilah salat tarawih ini muncul belakangan. Karena tarawih itu jamak dari tirwaha, atau maknanya adalah istirahat yang diulang-ulang oleh para jamaah ketika itu. Kenapa? Para salaf dahulu mereka salat 4 rakaat dengan salat yang sangat panjang. Setelah itu mereka istirahat. Ini istirahat yang pertama ya. Kemudian mereka salat lagi 4 rakaat. Kemudian mereka istirahat lagi. Jadi kalau mereka, sampai disebut dalam bagaimana asar dari salaf, mereka salat dengan khamsah tarawih, itu 5 kali istirahat, berarti 4 kali 5, 20 kali salat, 4 tarawih, jadi 5 kali 4 dengan 4 istirahat ya, sehingga salatnya 20 rakaat. Menunjukkan bahwasanya mereka letih ketika salat 4 rakaat tersebut. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, saking lamanya mereka istirahat. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW istirahat. Ya, kemudian Rasulullah 2 rakaat, kemudian istirahat lagi. Karena salatnya panjang. Ya. Bukan sebaliknya, ya, malah salat dengan cepat, ya, sehingga istirahatnya karena capek terlalu cepat bergerak, ya,
terlalu cepat bergerak, bukan karena lama berdiri. Ini membalikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya kita berusaha untuk bisa sholat dengan tenang, bukan dipercepat, apalagi dibangga-banggakan. Sholat yang seperti ini yang menyelisihi sunnah, bahkan bisa mendatangkan dosa, ya. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau kita bahas bahwasanya para ulama, ya, menjelaskan salat yang terbaik terutama di bulan Ramadan yaitu yang waktunya lama, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengimami para sahabat dalam salat tarawih sampai pernah menjelang sahur. Rasulullah SAW juga pernah mengimami salat tarawih di awal malam sampai tengah malam. Dan itu berjam-jam. Ketika sudah lewat tengah malam, para sahabat masih minta tambah. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, laut nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Ya Rasulullah, bagaimana lanjutkan lagi? Mereka semangat, tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat sampai imam selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Oleh karenanya, orang yang salat lama dengan yang waktu yang maksudnya pas, lama, itu yang terbaik. Contohnya dalil akan hal ini di antaranya Rasulullah SAW bersabda, afdhalus salat tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Ya. Kemudian juga kadar salatnya diperhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Salatlah semalam suntuk kecuali sedikit. Artinya kebanyakan malam salatlah engkau. Nisfahu, atau salatlah engkau setengah malam. Awin qus minhu qalila, atau kurang dari setengah malam. Kalau misalnya satu malam misalnya 10 jam, seakan-akan Allah mengatakan salatlah 6 jam. Kalau enggak 5 jam. Salatlah malamlah 5 jam. Misalnya dari Ba'da Isya sampai subuh misalnya, taruhlah 8 jam lah, 8 jam misalnya. Maka Allah mengatakan salatlah malam kecuali sedikit. Artinya 8 jam itu taruhlah misalnya 6 jam. Kemudian kata Allah, nisfahu, atau setengah malam 4 jam. Ungkus minhu qalila, atau kurangi sedikit, taruhlah 3 jam. Au zid alaihi, atau lebih daripada setengah 5 jam misalnya. Artinya Allah menyuruh menghabiskan waktu yang banyak untuk apa? Untuk salat. Bagi yang mampu tentunya, ya. Bukan cepat kemudian dibangga-banggakan, ya. Cepat, ini tradisi nenek moyang kita. Tidak ada seperti itu. Nenek moyang kita dalam urusan agama adalah Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Mereka yang pakar tentang masalah agama, gitu yang kita ikuti, ya. Generasi yang direkomendasi oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi SAW, para salafus saleh, ya. Bukan nenek moyang kita yang tidak direkomendasi, ya. Makanya seorang berusaha salat dalam waktu yang panjang. Rasulullah SAW salat hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Dalam riwayat yang hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah, ya, saking lamanya berdiri. Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakuran, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Demikian juga Nabi memuji salatnya Nabi Daud alaihissalam. Ini mungkin bisa kita praktekkan. Kata Nabi SAW, ahabbus siyam ila Allah siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Kemudian Nabi berkata, wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihissalam. Dan salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfahu. Nabi Daud tidur setengah malam, wa yaqumu thuluthahu. Kemudian dia salat sepertiga malam, wa yanamu sudusahu. Kemudian dia tidur setengah malam, seperenam malam. Jadi Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian dia bangun, setelah itu dia salat sepertiga malam, setelah itu dia tidur lagi seperenam malam. Ini mungkin bagus, ya, karena seorang kemudian dia tidur dengan yang cukup, kemudian dia salat dengan segar, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidur lagi, sehingga ketika subuh mungkin segar, ya. Jadi setelah salat malam boleh tidur lagi. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam, kana yanamu nisfahu, tidur setengah malam, wa yaqumu thuluthahu, sepertiga malam dia salat, kemudian wa yanamu sudusahu, seperenam malam sisanya dia buat tidur lagi, ya. Di sini yang jadi patokan adalah lamanya waktu untuk beribadah.
Karenanya para ulama sepakat, solat yang semakin panjang semakin baik selama maksudnya diselingi dengan tidur ya. Karena Rasulullah SAW juga menegur orang yang ingin solat tidak tidur. Rasulullah SAW tegur, seperti ada seorang mengatakan, usallil lail wala anam, aku akan solat semalam suntuk, aku tidak tidur. Maka Nabi tegur, itu berlebih-lebihan. Tapi waktunya ada waktu tidur, apalagi namanya tahajud ya solat setelah tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, di tengah malam bangunlah engkau untuk solat tahajud. Seorang membuka solatnya dengan tidur lebih dahulu itu lebih baik, karena lebih segar, dia solat kepada Allah dengan semangat, lebih konsen ya, dan hatinya lebih bisa khusyuk. Beda dengan orang yang begadang, enggak apa-apa solat tidak jadi masalah, tapi yang bisa tidur itu dulu itu lebih baik. Saya ingin menyampaikan bahwasanya para ulama sepakat solat malam semakin panjang waktunya semakin baik ya. Hanya saja mereka khilaf, mana yang lebih afdal, memperpanjang berdiri atau memperbanyak rukuk dan sujud. Memperpanjang berdiri sehingga rukuk dan sujud sedikit, atau memperbanyak rukuk dan sujud sehingga rakaatnya sedikit. Saya ulang, memperpanjang memperpanjang berdiri sehingga rakaatnya sedikit, sehingga rukuk dan sujudnya juga sedikit, ataukah sebaliknya memperbanyak rukuk dan sujud sehingga rakaatnya jadi banyak. Maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mazhab berpendapat lebih diutamakan adalah lebih panjang berdirinya, seperti dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, afdhalus salat tulul qunut. Sebaik-baik salat adalah yang panjang berdirinya. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika salat malam, beliau baca satu rakaat, beliau baca surat Al-Baqarah, kemudian baca surat An-Nisa, kemudian baca surat Ali Imran. Subhanallah, ini berapa jam beliau baca satu rakaat. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam solatnya panjang. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha mensifati solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yusolli arba'an, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah, Rasulullah solat 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang indahnya dan panjangnya. Jadi panjang memang Rasulullah berdirinya apa? Berdirinya panjang, ya. Berdirinya panjang. Sehingga sebagian ulama berpendapat yang paling afdal adalah solat yang panjang, meskipun jumlah rakaat menjadi sedikit. Ya, karena rukuk dan sujud sedikit dengan berdiri yang panjang, dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat sebaliknya, yang terbaik adalah memperbanyak rukuk dan sujud. Karena berdasarkan hadis-hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tasjud sajadatan lillah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Tidaklah engkau sujud sekali saja karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosamu. Semakin orang banyak sujud, semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghairu dzalik?" Apakah tidak ada permintaan yang lain? Kata dia, tidak ada. Huwa dzak, itu yang aku inginkan, menemani engkau di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku agar bisa memberi syafaat kepada engkau, yaitu kau harus dengan apa? Dengan kasratis sujud, dengan kau banyak sujud, supaya kau layak mendapatkan syafaatku, kau harus banyak sujud. Di sini ada syarat banyak sujud, semakin baik, banyak sujud semakin baik ya. Oleh karena sebagian mazhab mengatakan kalau dibandingkan mana antara lebih baik mana, memanjangkan berdiri dengan bacaan Quran yang panjang, atau memendekkan bacaan yang Quran yang tidak panjang tapi banyak rukuk dan sujud. Tadi ada yang berpendapat pertama, ada yang berpendapat dengan pilihan yang kedua. Sementara mazhab Hanabilah menganggap bahwasanya dua-duanya sama, masing-masing punya keistimewaan, karena dalil-dalil menunjukkan dua-duanya punya keistimewaan, dan dua-duanya orang yang banyak rukuk juga disebut kunut, orang yang banyak berdiri panjang berdiri juga disebut dengan kunut. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Dalam surat Az-Zumar kata Allah, ataukah orang yang qanit, yang kunut dalam salatnya, ana al-lail di tengah malam, sajidan au qa'iman, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri. Dua-duanya Allah namakan dengan kunut. Orang bisa kunut dengan sujud, orang bisa kunut dengan berdiri. Maka orang berbeda-beda ya. Maka kita katakan yang penting, yang jadi patokan, kita kembali kepada pembahasan awal, yang penting bagaimana solat bisa lama. Ada yang bisa meraih kelamaan solat tersebut dengan memperpanjang berdiri, misalnya hafalannya banyak,
Dia seperti Nabi SAW baca. Saya dulu kalau di Mekah sering lihat ada orang yang setelah kita selesai salam sholat 20 rakaat, kemudian ada orang berdiri, dia sholat sama bapaknya, sholat lagi 3 juz, tambah lagi, sudah pertama 1 juz, kemudian dia 3 juz, karena dia target atau 3 atau 4 juz, dia target 10 hari terakhir dia khatam juga sendiri selain ikut jadi makmum di Masjidil Haram. Kemudian dia berdiri lagi, sholat yang panjang karena anaknya hafidh. Sholat panjang ya. Ini bagi orang yang punya hafalan kuat, baik bagi dia untuk memperpanjang berdiri sebagaimana diperhatikan oleh Nabi SAW. Dan ada kondisi yang lain sulit berdiri lama-lama, capek, letih, atau hafalannya kurang ya. Atau kondisinya makmum tidak kuat berdiri lama. Kita melihat kemaslahatan umum, maka dengan memperbanyak ruku' dan sujud. Ini dilakukan oleh para salaf. Oleh karenanya kalau kita baca sejarah, penduduk kota Mekah mereka sholat 20 rakaat, 4 rakaat, kemudian mereka selingi, sebagian mereka tawaf. Setelah tawaf, dulu kan tawaf mungkin tidak seramai sekarang ya. Mereka tawaf, setelah itu mereka balik lagi, mereka sholat lagi 4 rakaat. Setelah 4 rakaat mereka tawaf lagi. Jadi antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya mereka tawaf. Hal ini sampai kabar kepada penduduk kota Madinah. Maka penduduk kota Madinah tidak ingin kalah, maka mereka ingin menggantikan, karena mereka tidak bisa tawaf. Mau tawaf di mana? Di Madinah. Ya. Sehingga mereka menggantikan tawaf tersebut dengan 4 rakaat yang lain, sehingga penduduk Madinah sholatnya 40 rakaat. Dan ini terjadi di zaman Imam Malik rahimahullahu taala. Mereka sholat malam, sholat qiyam, sholat tarawih 40 rakaat, 40 rakaat. Dan ini makanya saya katakan ini sama saja, mau sholat yang mana, mau panjang berdirinya atau pendek berdirinya, banyak ruku' dan sujudnya, yang penting seorang berusaha sholat dengan waktu yang cukup ya. Alhamdulillah sebagian masjid mereka sholat misalnya 1 malam 1 juz ya, dengan durasi misalnya 1 jam ya, alhamdulillah ya, atau 1,5 jam ya, 1,5 jam dalam sebagian masjid Nabawi, saya ingat saya sekitar 1,5 jam, 20 rakaat 1 juz ya, 1 rakaat 1 halaman Quran Mushaf Madinah, sehingga 20 rakaat 10 lembar menjadi 1 juz. Silakan, maksud saya justru kita harusnya mengajarkan kepada masyarakat untuk menikmati sholat malam, bukan malah mempercepat dengan cepat-cepat ya, sehingga asar atau dampak dari sholat tersebut bisa jadi tidak dirasakan saking cepatnya ya. Orang perlu sholat malam itu merenungkan apa yang dibaca imam, mungkin imamnya kunut, witir, kemudian terbuai dalam bacaan Al-Quran. Kita ingin seperti itu, bukan baca dalin. Sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu dhalin, subhanallah. Apa yang mau didengar? Apa yang mau wastami'u lahu wa ansitu? Apa yang mau disimak? Apa yang mau disimak kalau bacanya secepat itu? Ya. Saya saja mau niru agak sulit. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad, sulit, enggak gampang meniru. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad, Allahu akbar, sulit. Subhanallah ya. Makanya tadi ketika ada orang luar melihat, dia setengah sedih, setengah tertawa, setengah sedih. Tertawa, sholatnya lucu memang, cepat sekali. Sedih, kok sholatnya seperti ini? Ini saudara kita sama kaum muslimin. Justru kita harus berusaha untuk mengajarkan kepada kaum muslimin, anak kita untuk terbiasa sholat. Dalam sholat 5 waktu juga ya, biasa tenang, sholat jangan buru-buru. Nikmati ya. Apa kata Nabi SAW? Ya Bilal arihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Rasulullah merasa sholat dalam istirahat. Sholat adalah istirahat bagi beliau. Bukan seakan-akan cepat-cepat melepaskan beban. Makanya Nabi SAW mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi salat. Allah menjadikan kebahagiaanku dalam sholat. Dalam sholat ya. Maka, dan itu perlu dilatih. Kalau seorang tidak dilatih untuk sholat dengan waktu yang agak lama, maka akhirnya malas ya. Jadi ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya bilang di antara fenomena yang tersebar di tanah air kita adalah sholat tarawih dengan secepat kilat, cepat sekali, 23 rakaat 7 menit, apalagi rekor terbaru 23 rakaat 6 menit dengan alasan pandemi ya. Enggak tahu tahun ini mungkin rekor lagi 5 menit, saya enggak tahu, nanti lihat aja ya. Tentu hal ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi ajaran madzhab al-Imam Syafi'i, bahwasanya tumakninah adalah rukun dari sholat. Kalau orang sholat cepat seperti itu, maka rukuknya tidak sah, sujudnya tidak sah, tidalnya tidak sah, duduk di antara sujud juga tidak
tidak sah saking cepatnya. Apalagi tidak ada, saya belum tahu ada orang yang sholat secepat itu di alam semesta ini. Ya, belum ada yang heboh sampai orang luar negeri aja heran ini sholat secepat ini. Saya nggak tahu apakah di Pakistan ada, di Bangladesh ada, Saudi jelas tidak ada. Apakah di Malaysia juga ada yang bisa memecahkan rekor ini ya. Ini masalahnya kita bermadzhab Syafi'i, kemudian kita menyelisihi ajaran mazhab Imam Syafi'i. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materinya sudah selesai. Ya, kalau ada yang bertanya, saya persilakan, wallahu taala a'lam bishawab. Atas kajian yang telah sampaikan, alhamdulillah tadi sudah beberapa dalil disampaikan oleh Ustaz. Semoga kita bisa memahami di mana kesalahan dari sholat tarawih yang sering kita jumpai di tanah air. Tadi ada satu ikhwan raise hand di kolom chat, akun Asrof, mungkin bisa di. Kalau mau bertanya langsung ke Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya gini, Ustaz. Bagaimana untuk kondisi istri yang sedang hamil dalam pelaksanaan sholat tarawihnya? Apa boleh hanya melakukan 2 rakaat saja, Ustaz? Oh iya. Jadi kalau baik. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah semampu kalian. Kalau seorang mampu sholat malam dengan waktu yang panjang, ya, maka lakukanlah. Ya, sebisa dia, setengah jam oke, 1 jam oke. Mungkin mengikuti para salaf sulit ya, tapi ya, setengah jam sudah lumayan ada perasaan kita bahagia dengan setengah jam tersebut. Tapi rakaat jalankan dengan tenang. Kita sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan sunnah. Ya, sunnah berkah meskipun tidak lama. Apalagi kalau punya kemampuan sampai 1 jam. Itu luar biasa ya, terutama 10 hari terakhir kita pasrahkan diri untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ada uzur seperti istri ternyata dalam kondisi hamil, perut besar, sulit bagi dia untuk melaksanakan sholat hanya bisa 2 rakaat, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang penting dia sholat 2 rakaat, mau 4 rakaat. Kalau dia tidak bisa berdiri lama, dia boleh duduk. Ya, apalagi kita tahu namanya sholat sunnah beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib berdiri adalah rukun sholat. Itu pun kalau dia tidak kuat dia boleh duduk ya. Tapi kalau sholat sunnah seperti sholat tarawih boleh sejak awal duduk. Ya, boleh sejak awal duduk. Meskipun dia tidak punya uzur, tapi pahalanya setengah. Adapun kalau dia punya uzur sehingga dia duduk, maka pahalanya sempurna. Kalau misalnya istri berat untuk sholat tarawih berdiri karena perut besar dia harus menahan beban, maka dia boleh duduk di kursi misalnya. Ya. Nanti yang mudah bagi dia lah. Bagaimana caranya agar dia bisa menjalankan ibadah salat mumpung di bulan Ramadan ya. Tapi tadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya ya. 2 rakaat boleh kalau memang itu yang dia mampu, kemudian ditutup dengan witir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita bacakan yang lain, ada rekan kita yang di Abu Dhabi mau bertanya, Ustaz. Silakan. Pada Emir. Jazakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya masalah ini tadi Ustaz, mencuri dalam sholat itu Ustaz. Saat kita selesai sujud yang pertama, saat kita ingin berdiri, apakah kalau kita langsung berdiri tanpa duduk istirahat sebentar itu merupakan wujud dari mencuri dalam sholat itu Ustaz? Tentunya tidak. Ya, para ulama sepakat bahwasanya sujud istirahah tidak sampai pada derajat wajib ya. Sebagian ulama mengatakan duduk istirahah. Ini khilaf tentang duduk istirahah. Ada yang mengatakan duduk istirahah tidak disyariatkan kecuali bagi yang memerlukan, seperti tua atau gemuk misalnya, mulai berat badan ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan riwayat tentang duduk istirahah diriwayatkan oleh Malik ibnul Huwairith, sahabat yang dia bertemu dengan Nabi SAW di akhir-akhir hayat Nabi SAW, di mana kita tahu Nabi ketika di akhir hayatnya mulai agak gemuk ya, sehingga terkadang mulai tua dan Rasulullah SAW butuh untuk duduk istirahat ya. Sehingga mereka mengatakan duduk istirahat ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga ke rakaat keempat asalnya tidak disyariatkan kecuali bagi yang membutuhkan
Membutuhkan tadi saya katakan dalam misalnya kondisi tua atau kondisi badan berat atau sakit sehingga dia perlu istirahat sebentar untuk berdiri. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya duduk istirahat disyariatkan secara mutlak ya. Karena hukum asal gerakan Nabi dalam salat adalah dianjurkan, disyariatkan. Kecuali ada ta'lil, ada penjelasan dengan jelas. Nabi mengatakan saya duduk istirahat karena saya sudah mulai berat badan saya atau karena saya sudah tua, baru kita mengambil illah tersebut ya. Tetapi ketika tidak ada penjelasan tersebut, yang jelas diriwayatkan Nabi ketika salat duduk istirahat, maka hukum asalnya duduk istirahat adalah disyariatkan ya. Tidak sampai derajat wajib tapi derajat sunnah. Kemudian juga ternyata yang meriwayatkan hadis tentang duduk istirahat bukan cuma Malik Ibn al-Huwairith, tapi juga diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Nah, Abu Humaid As-Sa'idi tidak dikatakan dia bertemu Nabi di akhir hayat saja ya. Ini meriwayatkan Nabi SAW juga duduk istirahat. Maka dalam hal ini saya lebih condong bahwasanya duduk istirahat hukumnya adalah disyariatkan ya. Baik seorang itu dalam kondisi muda, kuat ya, ataupun dalam kondisi tua atau lemah, sakit, tidak ada bedanya, disyariatkan untuk duduk istirahat, jalsatul istirahat, duduk istirahat. Tapi hukumnya hanyalah sunnah, artinya seorang kalau meninggalkan sunnah tidak dikatakan dia mencuri dalam salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita dapat satu pertanyaan dari ujung Oman di daerah selatan ke arah Yaman dari akun Ali Akbar. Daerah mana itu? Daerah mana? Di daerah menuju ke Yaman, di tengah-tengah Muscat dan Yaman, namanya Rukum. Tafadhol Akhi Ali Akbar. Halo. Ya, pada langsung bertanya. Belum ada suaranya. Belum masuk ya? Mungkin ada trouble, coba. Nah, apa nanti dicoba lagi, Yang lain dulu aja. Sebentar lagi apa ya? Dicoba lagi nanti. Pertanyaan yang masuk dari gabungan ini Ustaz, dari Dayana dan Rizky berkaitan dengan jumlah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, di masjid tempat tinggal kami sholat tarawih ada dua cara, yaitu 11 dan 23 rakaat. Adapun tata caranya, imam pertama mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat, kemudian diganti imam kedua untuk mengimami sholat witir 3 rakaat. Bagi yang meneruskan sholat 23 rakaat, imam yang pertama tadi melanjutkan mengimami tarawih hingga witir. Terkait dengan hal tersebut, apa yang dilakukan oleh kami selaku jamaah agar bisa mendapatkan pahala sholat semalam suntuk? Apakah ikut yang 11 atau yang 23 rakaat? Saya berharap ikut salah satunya, mudah-mudahan sudah mendapatkan sholat semalam suntuk. Saya berharap ikut salah satunya dan benar mereka sholat, kemudian mereka pulang selesai. Hatta yansarif. Kata Nabi SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai dia selesai dari sholatnya pulang, ya, dapat catatan amalan semalam suntuk, pahala sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau dia ikut 11, mudah-mudahan dia sudah mendapat pahala sholat semalam suntuk karena benar-benar selesai witir dan imamnya selesai, sholat sudah selesai. Adapun kemudian ada rambi berikutnya, imam yang 8 tadi sholat lagi melanjutkan untuk 20 rakaat, maka tidak harus ya. Kalau dia sudah 11 rakaat, mudah-mudahan sudah mendapatkan sholat semalam suntuk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin mau coba lagi. Ali Akbar kejauhan makanya di ujung. Coba suruh maju dikit, mungkin kedengaran. Ada lagi, bisa ya? Belum bisa masih? Belum maksudnya. Belum masuk. Nanti dicoba lagi. Mungkin pertanyaan
pertanyaan berikutnya dulu. Kalau nggak Bang, kalau nggak sempat, Pak Ali Akbar bisa ngetik dulu. Nanti sambil menunggu siapa tahu berhasil suaranya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibnu Hadi, Ustaz. Saya pernah ikut tarawih kilat sampai berkeringat. Kalau saya mereka punya dalil melaksanakan tarawih tersebut. Bagaimana sebaiknya kami yang awam melihat dalil tersebut, Ustaz? Dalilnya apa? Saya ingin tahu. Kita ingin lihat juga dalilnya apa. Dalilnya apa? Salat kilat. Tidak disebutkan di mana. Apakah kita perlu menyeragamkan demi kemaslahatan bersama seperti kita taat pada protokol hingga cepat gitu, Ustaz? Seandainya sholat tersebut masih tumanina, ikut aja nggak ada masalah. Selama masih tumanina. Tumanina kita bisa merasakan kelezatan sholat, kita ikuti. Tapi kalau ternyata kita sendiri tidak merasakan kelezatan sholat, masuk pulang hanya capek saja, ya tidak ada. Ya namanya sholat kita pingin kayaknya habis sholat itu rasanya lega, ada iman kita kerasa. Kalau kita masih bisa merasakan itu meskipun agak cepat dan itu masalahnya ada, kita dapat pahala sholat semalam suntuk, kita bisa bersama kaum muslimin, itu lebih utama. Nanti kalau mau tambah pingin sholat di rumah, ingin tambah lagi dengan bebas panjang sepanjangnya, terserah sepanjang-panjangnya. Tapi kalau ternyata sholat tersebut kilat dan tidak menjaga tumaknina, maka jangan sholat situ. Kita kasih masukan kepada masyarakat bagaimana imam kita ini perlu diberitahu supaya memperlambat sedikit karena kita di belakang pingin menikmati sholat tersebut. Kita perlu kasih masukan lah. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia pikir kita senang kalau cepat begitu. Mungkin, atau banyak orang yang kurang cepat mam, kurang cepat, ditambah cepat lagi. Ada provokator yang sudah lebih cepat. Maka kalau kita kasih masukan, namanya orang mungkin nggak ngerti. Siapa tahu manfaat nasihat tersebut manfaat. Tadi intinya kalau sampai masih bisa terjaga tumakninah, maka hendaknya kita ikuti. Kalau kita ingin sholat sendiri, silakan sholat di rumah nanti tambah lagi. Tapi kalau sholat tersebut ternyata tidak ada tumakninah, maka tidak perlu sholat situ. Kita kasih masukan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak pertanyaan langsung, insya Allah bisa bertanyakan semua. Tapi ada satu yang dari Swedia, Ustaz. Nah ini lebih jauh lagi. Ini bisa masuk atau tidak ini? Nah ini harus kita bacakan. Oh, bacakan. Nanti mulai pekan depan kita akan kolaborasi dengan beberapa taklim di belakang pilihan. Oke. Jadi mungkin kita bacakan dulu yang dari Swedia. Ya. Dari Ibu Ida. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya tentang sholat ringan sebelum tahajud. Ada bacaan spesial iftitahnya atau hanya Al-Fatihah saja? Salat 4 rakaat sebelum zuhur, apakah duduk antara 2 sujud, Ustaz? Akhirul Allah. Adapun ada 2 sepertinya, Ustaz. Yang pertama yang tentang iftitah dengan Al-Fatihah. yang kedua? Yang kedua itu sepertinya sholat 4 rakaat sebelum zuhur, apa ada duduk antara 2 sujud, Ustaz? Jadi 34 atau 22, Ustaz. Oh begitu maksudnya. Adapun yang pertama sholat ringan sebelum sholat tahajud, hukum asalnya bahwa setiap sholat disunahkan istiftah. Ya, hukum asalnya setiap sholat ada istiftahnya. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkan tidak ada istiftahnya. Oleh karenanya asalnya setiap sholat baik sholat sunnah maupun sholat wajib kita ada istiftah. Ya. Dan istiftah juga bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau memang kita ingin ringan kita baca yang pendek. Ada yang pendek-pendek kita paling pendek. Kalau kita ingin santai kita baca yang panjang. Jadi tetap saja ada istiftahnya. Adapun yang pertanyaan kedua mengenai 4 rakaat sebelum zuhur, memang ada 2 cara. Cara pertama 4 rakaat langsung persis seperti sholat zuhur pelaksanaannya. Persis seperti sholat zuhur pelaksanaannya. Ada cara kedua yang lebih afdal, yang tidak ada khilaf di dalamnya, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, itu lebih mudah kita laksanakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Soalnya Ustaz, berikutnya pertanyaan yang paling dekat maksudnya harusnya bisa langsung masuk dari akun Abu Sultan. Ada Abu Sultan. Itu kalau lagi. Assalamualaikum Ustaz. Itu oman bagian mana Abu Sultan? Oman bagian mana itu? Bagian tengah-tengah. Ya, ini sebenarnya dengan apa yang terjadi di sini juga Ustaz, dalam pelaksanaan sholat tarawih dan witir, dan juga sholat malam kadang-kadang di 10 hari terakhir, biasanya di 10 hari terakhir di sini ada kegiatan sholat Lailatul Qiyam. Sholat Lail, sholat malam, sholat Lail di masjid. Yang pertama itu masalah apaan masjid. Oke,
Pak Ali Akbar udah masuk gitu. Biar sebentar Mas Andre Pak Ali Akbar mumpung lagi bisa masuk. Silakan Pak Ali Akbar. Oh, tuh, mati lagi. Oke, lanjut Mas Andre. Abu Sultan, silakan. Pak Ali Akbar. Mati lagi. Oke, Pak Abu Sultan. Ya, yang pertama masalah witir Ustaz. Di sini banyak mazhab, cuman mazhab yang dipakai di sini pun dalam sholat witir itu biasanya pelaksanaannya seperti sholat maghrib Ustaz. Biasanya kan kalau sunnah itu dua rakaat dulu salam, kemudian setelah terakhir salam. Ini biasa dilaksanakan di sini nih 3 rakaat langsung seperti sholat maghrib, jadi 2 rakaat. Tasyahud awal. Kemudian ayat awal, kemudian rakaat terakhir baru salam. Dan kalau yang pelaksanaan sholat malam di sholat terakhir itu di beberapa masjid kadang-kadang di hari-hari terakhir itu terutama dalam itu mereka adalah masuknya malam Lailatul mereka masukkan di rakaat terakhir di sholat malam itu dengan kunut bagaimana Di witir apa di rakaat terakhir? di rakaat terakhir. Bukan. Jadi karena sudah ada di masjid. Jadi di sholat Oh, mereka tidak witir lagi. Mereka tidak witir lagi. Iya. Saya nggak tahu deh. Memang ini mazhabnya agak beda, jadi saya nggak tahu hukumnya ya. Karena kita mereka mazhabnya ibadiyah ya. Saya nggak tahu sholat seperti itu ya, perlu dicek apakah ini khilaf mu'tabar. Kalau memang khilaf mu'tabar ya kita sebagai makmum ikut. Ya, tapi saya nggak tahu tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Termasuk witir dengan cara seperti sholat maghrib apakah boleh atau tidak. Menurut kita Ahlus Sunnah wal alam boleh atau tidak saya nggak tahu ya. Menurut mereka mungkin itu yang dianjurkan menurut Ibadiyah. Tapi dalam ulama Ahlus Sunnah apakah itu khilaf yang mu'tabar atau tidak? Intinya kalau itu memang khilaf yang kuat sudah ada sejak di zaman dahulu, khilaf fikih klasik, maka kita sebagai makmum boleh ikut karena itu khilaf yang mu'tabar. Makmum hanya mengikuti imam. Tapi kecuali kalau ternyata menurut kita Ahlus Sunnah itu tidak sah, tidak benar, maka tidak usah ikut tanpa harus melakukan kegaduhan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita coba Mas Ali. Coba ya. Apa jawab perjuangannya tadi? Ya, napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa terhubung juga Ustaz. Ini maju dikit ya Pak Ali? Enggak. Iya ini. Jadi kita pakai ini pakai apa namanya? Video. Telepon ya. Oke, silakan. Oh, mati lagi. Itu lagi. Masya Allah. Iya. Halo. Iya, udah masuk. Ya. Stop. Dulu waktu kecil, anak di Sumatera Barat, anak orang Padang ya. Biasanya pelaksanaan sholat itu, sholat tarawih itu 4-4. Kemudian witirnya disambung dengan 3. Kemudian setelah kita hijrah ke Timur Tengah, itu banyak kita temukan 2-2. Kemudian witirnya itu 2 dan 1. Jadi jumlahnya itu banyak kita temukan di sini 11 totalnya. Jadi tarawihnya 8 dengan 2-2, kemudian witirnya itu 1. Nah itu pertanyaan yang rajihnya itu yang mana Ustaz? Tadi kita sudah pernah menyinggung Rasulullah SAW itu pernah melaksanakan 4, kemudian istirahat, kemudian 4 atau 2 istirahat. Ini yang pertama soalnya. Yang kedua kita juga di tempat-tempat kita itu di Indonesia itu diselingi dengan ceramah agama. Ini sebenarnya bagus sekali ya. Tapi kalau di sini kita jarang melihat, jarang kita temukan ya. Terutama waktu anak dulu di Qatar, sempat juga 10 tahun di Abu Dhabi dengan Haji Emil ya. Jadi itu jarang sekali kita menemukan hal seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga Ustaz, banyak juga jemaah kita itu Sampai 5 ya Pak Ali, sampai 5 ya. setelah sholat tarawih, kemudian mereka pulang, tidak tidak witir bersama imam. Nah ini bagaimana Ustaz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan dari jauh banget nih, langsung diborong 3 ya. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Ya. Mengenai 4 rakaat langsung 1 salam, maka ini memang ada khilaf ya. Tapi saya lebih condong bahwasanya ini diperbolehkan ya. Ini diperbolehkan dan
Syekh Albani rahimahullahu taala di akhir dari kitabnya Shalatul Tarawih dia menyebutkan beberapa model salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi pernah salat langsung 7 rakaat satu salam, pernah juga 5 rakaat satu salam, pernah juga 9 rakaat satu salam. Ya, witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang langsung 5, ada yang langsung 7, ada yang langsung 9. Demikian juga hadis Aisyah tadi, yusolli arba'an. Rasulullah salat 4 rakaat. Maka sebagian ulama memandang bahwasanya satu salam. Sebagian ulama menafsirkan dengan riwayat yang lain yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tetapi setelah 4 rakaat Rasulullah istirahat sebentar. Sehingga maksudnya 4 rakaat itu 2-2. Ini masalah ijtihadiyah. Maka hukum asalnya yang terbaik adalah 2 rakaat. Karena itulah yang ketika Nabi ditanya, kaifa salatul lail ya Rasulullah, dalam hadis Ibnu Umar, ada orang Arab Badui bertanya, Rasulullah kaifa salatul lail, bagaimana salat malam? Kata Rasulullah SAW, salatul lail masna, salat malam 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum subh falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Kalau takut subuh maka silakan salat witir 1 rakaat. Tetapi kalau ada yang salat 4 rakaat ya, kemudian atau yang lainnya maka tidak jadi masalah karena memang salat malam variatif ya. Adapun kalau kita ingin praktekkan yang 5 rakaat 1 salam witirnya, 7 rakaat 1 salam, 9 rakaat 1 salam, maka sebenarnya menganjurkan itu dipraktekkan kalau kita sholat sendiri, tidak jadi imam, agar tidak memberatkan makmum. Ya, agar tidak memberatkan makmum. Tapi seandainya kita mungkin sholat tarawih cuma berdua, boleh-boleh saja kita terapkan. Tapi kalau jamaah banyak, kita langsung 9 rakaat 1 salam berat ya. Khawatir rakaat ke-8 banyak yang batal, rakaat ke-7 banyak yang batal ya. Bisa jadi imamnya dilempar sama makmum nanti. Karena berat kalau langsung 9 rakaat 1 salam berat. Tapi Nabi pernah melakukannya, ya. Namun Nabi melakukannya ketika bukan sebagai imam. Maka apa yang dipraktikkan oleh sebagian saudara-saudara kita 4 rakaat salam maka tidak jadi masalah. Itu salah satu variasi dalam salat malam sebagaimana dipahami dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang kedua adalah mengenai ceramah ya. Ceramah sebenarnya ada ceramah tapi setelah salat, saya di Masjidil Haram dulu kalau musim iktikaf di Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala habis tarawih selalu ada ceramah. Ada ceramah kita tinggal datang, tapi setelah tarawih selesai. Jadi kalau saya anjurkan kalau ingin ceramah itu bukan sunnah ceramah tersebut, hanya sekedar momen mengambil kesempatan sama seperti sekarang kita punya pengajian maghrib sampai isya, tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW selalu ceramah antara maghrib dengan isya, itu hanya sekedar mengambil momen. Kita tidak meyakini itu sunnah, tidak. Tapi ini momen orang lagi ngumpul, kesempatan, tidak jadi masalah. Kapan kita mau ceramah, asalnya kapan saja boleh. Tapi yang saya anjurkan, kalau mau ceramah, sebaiknya setelah witir. Jadi bukan antara isya dengan tarawih. Karena kalau isya sampai tarawih, orang-orang gelisah karena mereka nunggu tarawih ya. Sehingga kalau penceramahnya sudah mulai lama, sudah pada banyak yang batuk-batuk, banyak yang berdehem-dehem ya, banyak yang gelisah ya. Makanya kalau saya anjurkan habis isya langsung tarawih, habis witir mau ceramah silakan, enggak ada masalah, mau 5 menit, 10 menit, mau panjang bikin pengajian silakan. Tapi di Arab Saudi sendiri ketika di Masjidil Haram sering ya kalau mahasiswa lagi di sana habis tarawih selalu ada ceramah. Di Masjid Nabawi juga demikian ya. Yang ketiga, jika ada seorang sholat di masjid kemudian dia tidak ikut witir, dia pulang, kemungkinan dia ingin tambah rakaat. Karena kalau dia ingin akhirkan witir sehingga dia tidak witir bersama imam. Ini ijtihad mereka, tapi yang saya anjurkan berdasarkan zahir dari lafal Nabi, man shalla ma'al imami hatta yansharif. Siapa yang salat sama imam sampai selesai. Ketika imamnya belum selesai, dia sudah pulang duluan atau sudah berhenti duluan, berarti dia tidak mendapatkan hadis tersebut. Maka anjuran saya, dia salat bersama imam sampai witir selesai. Adapun kalau dia ingin sholat malam lagi, maka dia sholat tanpa witir. Ini cara pertama yang disebutkan oleh para fuqaha. Jadi dia witir aja sama imam selesai. Setelah itu dia kalau mau sholat di rumah, ya sholat 2 rakaat tanpa witir. Atau cara kedua yang dilakukan ini pendapat juga sebagian fuqaha, mereka berijtihad. Caranya kita tidak witir. Jadi ketika imam niat witir, kita tidak niat witir, kita niat tarawih. Begitu imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ganjil, kita bangun lagi 1 rakaat. Kita bangun lagi 1 rakaat sehingga sholat kita genap dan kita tidak niat sholat witir. Setelah itu kita di rumah tinggal sholat, nanti kita tutup dengan witir. Ya, meskipun saya lebih condong pada cara yang pertama karena itu yang pernah dipraktikkan oleh sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Daud.
di mana sahabat tersebut sholat di rumah, di kampung anaknya sampai witir selesai. Kemudian dia pulang ke kampungnya, ternyata jamaah kampungnya pingin dia jadi imam lagi, maka dia jadi imam tarawih ronde kedua di kampung yang lain. Ketika tiba sholat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain untuk jadi imam. Maka mereka bertanya, kenapa tidak witir? Kata dia, saya sudah witir tadi. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi lailah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi yang saya anjurkan sholat bersama imam sampai witir sampai selesai witir. Kapan dia ingin sholat malam lagi, silakan sholat tanpa witir. Dan dalam hadis Rasulullah SAW pernah sholat genap setelah witir. Rasulullah SAW pernah sholat 9, setelah itu 2. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah sholat 9 rakaat, kemudian 2. Jadi diperbolehkan ya, secara dalil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin jauh lebih jelas ya tadi pertanyaannya dari Ustaz untuk Muki Ali. Berikutnya Ustaz, ini gabungan dari beberapa pertanyaan berkaitan tentang sholat untuk akhwat Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk akhwat Ustaz, sholat tarawihnya yang paling afdal di mana dan kapan waktunya? Apakah setelah Isya atau setelah pas tahajud Ustaz? Apanya? Apa yang baik salat tarawihnya? Salat tarawihnya Ustaz. Kalau akhwat ingin salat tarawih di masjid, maka tarawih lebih utama di awal malam. Untuk tarawih bersama dengan jamaah, maka lebih baik di awal malam. Itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika tarawih di awal malam, demikian juga dipraktikkan oleh Umar bin Khattab dengan menjalankan salat tarawih di zaman pemerintahan beliau di awal malam. Tapi kalau orang sang akhwat ingin salat di rumah, tidak salat di masjid, maka yang lebih afdal adalah sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu lebih afdal. Tapi Mas Dodi, satu pertanyaan terakhir. Insya Allah dari Abu Sultan kalau begitu Ustaz, karena ada banyak mengambil waktu. Betul Abu Sultan. Abu Sultan tadi pertanyaannya 2 tidak bisa dijawab. Ini mungkin tidak bisa dijawab lagi yang ketiga. Sulit-sulit pertanyaannya. Yang ringan-ringan aja Abu Sultan. Ini dari pertanyaan di Jamaah Zoom dari saudari Farhana Aziza. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh sholat tahajud dilakukan setelah sholat tarawih? Karena ada sholat tarawih sekitar jam 11 malam, karena baru jam segitu bisa selesai kerja. Kemudian tahajud kalau tanpa tidur bagaimana hukumnya Ustaz? Yang pertama gimana sholat, maksudnya sholat tarawih di kampung sudah selesai, nggak ada urusan. Kalau kita mau sholat sendiri nggak ada masalah, tidak terikat dengan tarawih yang dilakukan di masjid di sekitar kita. Kita sholat tarawih, mau sholat malam bebas, waktunya daripada Isya sampai sebelum azan subuh. Ya, kalau kita bisa sholat bersama jamaah itu yang terbaik. Kalau kita punya uzur karena kerja, pulang kita sholat sendiri, tidak ada masalah. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Pertanyaannya? Kalau tanpa tidur? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang terbaik adalah orang tidur dulu. Jika tidak bisa tidur karena pulang kerja ada sesuatu, langsung sholat, tidak jadi masalah ya. Baik, demikian saja kajian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya kita mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di bulan Ramadan kajian berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.